Yang pertama, penglihatan kabur secara tiba-tiba. Ketika kita matanya minus ataupun plus, biasanya penglihatan kaburnya bertahap ya. Namun kalau penglihatan kaburnya ini tiba-tiba, yang awalnya kalian bisa ngelihat jarak 1 meter, terus pagi-pagi bangun, tiba-tiba penglihatannya kabur dan gak bisa lihat jarak 1 meter, maka itu harus segera diwaspadai nih. Karena kondisi ini bisa menjadi pertanda retina lepas, glaukoma pada mata, adanya infeksi pada kornea, degenerasi makula, maupun edema pada mata. Dan jangan dikucek-kucek ya matanya. Karena kalau ternyata penyebabnya adalah glaukoma ataupun pembengkakan pada mata, mengkucek-kucek mata itu malah akan semakin memperburuk kondisi dari penglihatan kabur kalian. Yang kedua, sakit kepala disertai dengan rasa tegang di area mata kalian, terutama bagian atas ini, dan rasa mual muntah. Yaps, ini nggak boleh diabaikan ya teman-teman. Kenapa? Karena ini bisa saja menjadi resiko adanya tekanan darah tinggi, gejala mau stroke, bahkan adanya glaukoma ataupun pembengkakan pada area mata kalian. Yang ketiga, tunggu dulu. Makasih banyak buat Fresh Vision yang sudah mempersembahkan video edukasi ini kepada teman-teman semua. Bengkak di sekitar mata. Nah, normalnya mata kita akan bengkak ketika adanya trauma. Jadi terjatuh, ditonjok, dipukul, itu normal bengkak. Namun ketika mata itu bengkak, tapi bukan karena trauma ataupun terjatuh, jadi tiba-tiba bengkak aja gitu kan ya, yang harus segera ditangani dan tidak boleh ditunda-tunda nih teman-teman. Yang keempat, mata merah. Ya, ketika mata kita iritasi, sering dikucek, atau kena debu, biasanya wajar berwarna merah. Namun, jika kemerahan itu tidak kunjung hilang, maksimal dalam waktu 2-3 hari, maka itu bisa menjadi pertanda penyakit berbahaya yang perlu dikonsultasikan ke dokter dan gak boleh dibiarkan. Apalagi kalau mata merah itu disertai dengan rasa gatal yang teramat sangat, belean gitu ya, lalu matanya berpasir dan bener-bener gak nyaman banget, maka itu bisa menjadi pertanda adanya infeksi, uveitis, blefaritis, maupun konjungtivitis pada mata yang harus segera ditangani dan gak boleh ditunda-tunda. Kepekaan berlebih pada cahaya. Mata kita secara alami itu dapat menangkap cahaya dalam berbagai tingkatan. Namun ketika mata kita tidak mampu mengatasi jumlah cahaya yang masuk, hal ini bisa menyebabkan kondisi yang disebut fotofobia. Nah, beberapa fotofobia itu normal terjadi pada mata. Biasanya ketika kita melihat lampu yang terlalu terang, itu biasanya mata kita akan ngerinyep gitu kan ya. Namun jika fotofobia ini terlalu parah banget, saat nyetir gitu kan ya, udah pakai kacamata, tapi ketika ngelihat cahaya itu masih silau dan rasanya itu enggak nyaman sekali pada mata, bisa menandakan penyakit serius seperti katarak, strabismus, keratokonus, maupun ablasi pada kornea atau goresan pada mata. Yang kelima, floaters, seperti ada bintik-bintik kecil ya, jadi kayak ada debu gitu di area mata, jaring-jaring, dan itu melayang-layang ya. Itu muncul terus-menerus, paling mudah deteksi ketika kita melihat ke dinding kosong ya, jadi dinding warna putih itu, kalau kita lihat ke depan terus muncul kayak ada bintik-bintik gitu karena jaring-jaring, terus dia ikut kemanapun mata kita,
melihat dan itu bertahan lama terus-menerus dan tidak menghilang-hilang, maka itu disebut floaters. Nah, jika kalian mengalami floaters ini terus-menerus secara tiba-tiba, apalagi semakin banyak, kita nggak sadar, ini bisa menjadi resiko retina kita lepas. Ini harus segera diwaspadai dan dikonsultasikan ke dokter nih teman-teman. Yang keenam, buta di malam hari. Jadi semakin sulit melihat ketika cahayanya redup nih ya. Di mata tuh ada namanya pupil. Pupil ini bertujuan untuk menerima rangsangan cahaya. Dia akan melebar ketika kondisi cahaya redup dan akan memipih ketika cahaya banyak gitu ya. Nah, buta malam terjadi ketika pupil tidak berfungsi dengan optimal sehingga ketika cahayanya redup kita tidak bisa melihat dengan jelas walaupun sudah pakai kacamata. Sering disebut rabun senja, rabunnya orang tua ya. Namun jika di usia 20-30 tahun sudah sulit melihat di malam hari, maka ini harus segera dikonsultasikan ke dokter. Jika kalian ada resiko gula darah tinggi atau diabetes, rabun senja ini juga bisa menjadi pertanda dari retinopati diabetik. Ya, jadi kerusakan retina akibat penyakit diabetes. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini bisa meningkatkan resiko kebutaan nih teman-teman. Yang ketujuh, flashes ataupun halo. Nah, flashes ini munculnya seperti kayak ada kilatan gitu di area mata kita. Dan halo itu biasanya muncul kayak buletan-buletan gitu, bunder-bunder. Ketika kita melihat lampu ataupun cahaya, di area lampu tuh muncul lingkaran kayak cahaya gitu kan ya. Nah, flash maupun halo ini jangan dianggap remeh karena ini bisa menjadi pertanda kerusakan pada retina maupun cairan vitreous bola mata yang harus segera dikonsultasikan ke dokter nih teman-teman. Yang terakhir adalah kehilangan penglihatan tepi ya. Normalnya kita bisa melihat jari di sekitar telinga ya. Jadi ketika kita melirik ke kiri, kita bisa melihat jari yang ada di pinggir telinga. Dan ketika kita melirik ke kanan, kita bisa melihat jari yang ada di telinga kanan. Namun jika kalian kehilangan penglihatan tepi, jadi nggak bisa melihat jari yang di sebelah kiri nih, baru bisa melihat jari yang di depan. Nah, ini namanya kehilangan penglihatan tepi. Apalagi jika sering terasa tegang di area mata, sering sakit sekepala, sering mual muntah. Nah, ini bisa menjadi resiko kalian menderita glaukoma, tekanan terlalu tinggi pada area mata. Nah, gejala ini nggak boleh dianggap remeh nih teman-teman. Harus segera dikonsultasikan ke dokter untuk menurunkan resiko kehilangan penglihatan pada mata. Nah, itu tadi 8 tanda bahaya pada mata yang harus diwaspadai.